Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita wajib bersyukur karena kita dapat bangun di pagi hari dengan keadaan yang sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Kita dapat melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini. Tetapi sebelum kita memulai aktivitas pada pagi hari ini, marilah kita buka hati dan pikiran kita sejenak untuk menerima dan mendengarkan firman Tuhan agar ini dapat membangun bangunan rohani kita agar menjadi semakin kokoh dengan Kristus sebagai pondasi yang tak tergoyahkan. Mari kita awali dengan doa pembuka sebelum kita mendengarkan sedikit dari bagian firman Tuhan yang berjudul Bangunan Rohani. Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang tak pernah putus, Tuhan. Pada pagi hari ini, kami datang di hadirat-Mu dengan hati yang penuh kerinduan untuk membangun hidup rohani kami, Bapa. Tolonglah kami agar dapat memahami firman-Mu dengan jelas, dan jadikanlah Kristus sebagai pondasi yang kokoh dalam setiap langkah kami. Berikanlah kami hikmat dan kekuatan kepada kami, agar kami menjadi bangunan-bangunan yang setia di dalam membangun kerajaan-Mu, ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita melanjutkan renungan kita, mari kita buka di dalam 1 Korintus pasal 3 di dalam perikop dasar dan bangunan. Di ayat yang ke-11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Nah teman-teman, di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-11 tadi kita diingatkan bahwa Yesus Kristus adalah dasar atau pondasi utama dalam membangun dasar rohani kita masing-masing gitu. Jadi tanpa pondasi yang kokoh ini, segala usaha membangun iman dan kehidupan rohani tidak akan bertahan lama. Jadi seperti yang ditegaskan dalam Matius 16 ayat yang ke-18, Kristus adalah pemilik gereja dan hanya dengan Dia sebagai dasar, gereja dan hidup kita dapat berdiri teguh. Bagaimana sih caranya agar bangunan yang kita bangun ini menjadi bangunan yang rohani yang seturut dengan Kristus, sejalan dengan Kristus, dan juga menjadikan Kristus Yesus sebagai pondasi di dalam bangunan yang akan kita bangun ini gitu. Jadi caranya agar bangunan rohani kita semakin kuat dan semakin seturut dengan Kristus, yaitu ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan di sini. Yang pertama, menjadi ahli bangunan dan juga memilih bahan yang berkualitas. Nah, menjadi bahan ahli bangunan di ayat yang ke-10 di 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-10, di sini tertulis, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai orang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa kita perlu ahli bangunan, yaitu gembala, rekan gereja, dan seluruh jemaat yang bekerja sama dengan bersinergi gitu ya. Jadi mereka adalah kawan sekerja Allah yang saling mendukung dalam membangun iman dan pertumbuhan rohani bersama. Jadi kita sebagai umat Kristiani selain membutuhkan diri kita dan Tuhan sebagai pondasi utamanya, kita juga memerlukan ahli-ahli bangunan lain, yaitu seperti gembala, rekan pelayanan, dan seluruh jemaat yang bekerja sama di dalam rumah Tuhan gitu. Jadi kita juga memerlukan support untuk semakin membuild up bangunan yang seturut dengan Kristus gitu. Yang kedua yaitu memilih bahan yang berkualitas. Di 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-12 di sini tertulis bahwa entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Di sini dalam membangun kita harus memilih bahan yang tahan lama, yang berkualitas. Nah, tentunya pada saat kita membangun rumah pun di dunia nyata kita pasti akan memilih bahan-bahan baku yang tentunya semakin lama itu dia tidak terkorosi oleh waktu gitu. Jadi dia tuh awet dan bisa tahan lama gitu. Jadi yakni hidup yang dipenuhi oleh firman Tuhan, doa dan kasih yang tulus itu adalah bahan-bahan pokok yang baik yang akan menghasilkan bangunan rohani yang kuat dan tidak mudah roboh oleh tantangan hidup. Jadi semakin kuat pondasi dan bahan-bahan yang kita gunakan, bahan baku yang kita gunakan, itu akan semakin membuat kita nih menjadi pribadi yang
kuat, tegar dalam menjalani hidup ini gitu. Di berbagai tantangan pun kita merasa bahwa kita mampu karena kita juga memiliki pondasi utama yaitu Yesus Kristus gitu. Nah, di sini di dalam renungan ini aku mau ajak teman-teman semua buat marilah kita terus membangun hidup rohani kita dengan Kristus sebagai pondasi utama, bekerja sama sebagai kawan sekerja dan memilih bahan iman yang berkualitas agar gereja dan kehidupan kita ini menjadi berkat yang kokoh bagi orang-orang sekitar kita gitu. Jadi renungan ini menyampaikan bahwa kita harus menekankan Kristus Yesus sebagai dasar dan juga pentingnya peran-peran gembala dan jemaat sebagai ahli bangunan serta kualitas bahan rohani yang kita persiapkan untuk membangun pondasi rohani kita gitu. Sebelum kita menutup renungan pagi hari ini, marilah kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Bapa Surgawi yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menguatkan dan membimbing kita pada pagi hari ini. Tolong kami agar selalu setia dan membangun hidup rohani kami di atas dasar Kristus yang teguh dan kokoh. Jadikan kami sebagai bangunan yang tahan uji, yang mampu menghadapi segala tantangan dan cobaan dunia ini Tuhan. Kiranya kami dapat menjadi saksi kasih-Mu yang nyata dan membawa berkat bagi sesama di sekitar kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dalam ucap syukur. Haleluya, amin.